Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke bos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke bos, rekomendasi buku kali ini adalah sebuah buku yang berjudul Keagungan Ayat Kursi, Tafsir atas ayat 255 surat Al-Baqarah. Ini adalah edisi revisi dan hardcover. Jadi selama ini jika kita menghafalkan ayat kursi, salah satu yang kita ketahui adalah untuk mengusir setan. Tapi apakah buku ini itu istilahnya menafsirkan bahwa ayat kursi itu untuk mengusir setan? Kita lihat nanti ya. Ditulis oleh Muhammad Taqi Falsafi, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, diterbitkan oleh Pustaka Hidayah Kota Bandung tahun 2016. Cetakan pertama dengan nomor ISBN 979-9109-83-3 dengan jumlah halaman 333 halaman. Seperti biasa, apabila kita mau membeli buku ya, biasakan untuk membaca tulisan yang ada di belakang cover. Lalu kalian baca biografi penulisnya, lalu kalian baca daftar isinya, lalu kalian baca sedikit isinya. Jika bukunya di toko buku itu tidak tercover oleh plastik. Jika masih tercover plastik, maka cukup kalian baca tulisan yang ada di belakang cover. Saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini ya, tertulis sebagai berikut. Ayat kursi adalah bagian dari Al-Quran yang paling sering kita baca. Begitu seringnya sehingga sebutan ayat kursi lebih populer ketimbang ayat 255 surah Al-Baqarah. Rangkaian ayat ini diyakini oleh banyak kalangan kaum muslimin dalam tanda kutip memiliki keistimewaan, antara lain sebagai doa pembentengan diri, perlindungan dari gangguan jin dan setan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, tafsir ayat kursi menjadi sangat penting. Pada ghalibnya, ayat-ayat ini memang merupakan sari dari kebanyakan perintah dan ajakan Islam. Di dalamnya ditegaskan kembali soal tauhid, zat Allah, ilmu Allah, syafaat, dan kemahakuasaannya. Semua itu terangkum sangat indah dan menakjubkan dalam kalimat demi kalimat dari ayat kursi. Ditulis oleh seorang ustadz, penceramah, dan pengajar yang arif, yaitu Muhammad Taqi Falsafi. Buku ini menjadi yang paling istimewa dari semua penafsiran yang pernah ada. Inilah buku yang bukan saja memuat penjelasan tradisional, tetapi juga menjawab hampir semua pertanyaan filsafat mendasar abad ini. Buku ini akan membuat Anda menjadi seorang arif dan sekaligus seorang alim. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Sangat menarik sekali ya, karena di akhir kalimat dikatakan bahwa buku ini akan membuat kita menjadi seorang arif dan sekaligus seorang yang alim.
Langsung saja saya akan membacakan kutipan ya, 5 kutipan saya ambil dari buku ini supaya kalian menjadi penasaran dan ingin membaca buku ini. Kutipan pertama yang saya pilih ada tertulis, bersujud adalah tingkat penyembahan yang tertinggi dan sikap merendah seorang hamba kepada yang disembahnya. Saya ulangi, di dalam buku ini ada tertulis, bersujud adalah tingkat penyembahan yang tertinggi dan sikap merendah seorang hamba kepada yang disembahnya. Jika kalian menonton video YouTube Gus Baha, kalau saya tidak salah ingat, beliau mengatakan bahwa apabila kita bisa bersujud, maka itu adalah nikmat terbesar kita. Karena tugas kita di dunia itu ya memang harus sujud. Kepada siapa? Ya tentu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia saja yang bersujud? Tentu saja tidak. Coba kalian buka Quran surat Al-Hajj ayat 18 ya. Allah berfirman, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azabnya, dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi menurut ayat ini bahwa kita ditanya oleh Allah, apakah kita ini mengetahui, ya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk matahari, bulan, binatang, gunung, pepohonan, bintang, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar dari manusia. Dikatakan sebagian besar dari manusia itu bersujud kepada Allah. Lalu bagaimana dengan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, dan binatang-binatang yang melata itu bersujud kepada Allah? Tentu kalian harus tanyakan kepada ahlinya dan kalian baca di dalam kitab-kitab tafsir. Lalu kita baca atau kita buka Quran surat An-Nahl ayat 49. Allah berfirman, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang mereka yaitu malaikat tidak menyombongkan diri. Ya. Jadi hanya kepada Allah kita bersujud, dan semuanya bersujud, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 15 dikatakan, sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya. Dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Kalian renungkan sendiri ya, kalian buka kitab tafsirnya. Saya hanya akan memberikan kepada kalian ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan sujud. Lalu dikatakan di Quran surat Maryam ayat 56 sampai 58, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Idris adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Jadi dikatakan di dalam Quran surat Maryam ini bahwa Nabi Muhammad
disuruh menceritakan kisah Idris di dalam Al-Qur'an. Tetapi jika kalian buka kitab Al-Qur'an, hanya disebutkan di 2 surat saja. Kalau saya tidak salah ingat, dan saya pernah membikinkan videonya mengenai Nabi Idris dan kitab Nabi Idris, The Book of Enoch, sudah pernah saya bikinkan. Ini bos. Ya. Kita sebagai umat Islam kan harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Dan jika kalian telah memiliki kitab Nabi Idris ini, kalian akan mengetahui kisah Nabi Idris atau yang disebut juga dengan Henokh. Ini adalah The Book of Henokh ya. Sudah pernah saya bikinkan videonya, dan apakah kalian sudah memilikinya? Dan saya sangat beruntung sekali memiliki kitab Nabi Idris ini dengan harga saya belinya 50.000. Ya, 50.000 dari teman Facebook dengan kondisi baru, mulus dan grace. Lalu di dalam Quran surat Al-Isra ayat 107 sampai 109 Allah berfirman, katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman ya, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ya, jadi bersujud itu pasti dengan tadi dikatakan bertasbih dan memuji Tuhan. Dan dengan bersujud mereka tidaklah sombong. Jika kita perhatikan posisi sujud kita ya, antara pantat dengan kepala masih tinggi pantat, sedangkan otak kita ada di kepala. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar harus merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan agar kita menjadi manusia-manusia yang tidak sombong. Itu bos, komentar saya yang bodoh ini. Kutipan kedua ya, ada tertulis di dalam buku ini, Nabi juga ditugaskan membangun akal manusia dan pikiran mereka, menanamkan gerakan berpikir agar dengan cahaya akal dan daya pikir yang bijaksana mereka sadar akan titik-titik. Loh, akan sadar akan apa? Tentu jawabannya ada di dalam buku ini. Ya. Jadi Nabi itu ditugaskan membangun akal manusia dan juga membangun pikiran kita sebagai manusia, menanamkan gerakan berpikir agar dengan cahaya akal dan daya pikir yang bijaksana kita menjadi sadar. Sadar akan apa? Jawabannya ada di dalam buku ini. Kalian baca sendiri buku ini. Tentu untuk bisa membaca buku ini, kalian harus mendapatkan buku ini dengan cara membeli atau pinjam di perpustakaan atau di teman Anda yang memiliki buku ini. Di dalam Quran surat Yunus ayat 100 tertulis, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya. Ya, jadi orang itu beriman tentu dengan izin Allah. Dan Allah akan murka kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Jadi agama Islam itu mengajarkan supaya kita menggunakan akal sehat kita, bukan sekedar akal-akalan. Lalu di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 13, dan Dia yaitu Allah telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ya. Jadi Allah murka kepada orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya, dan Allah mengajak manusia untuk berfikir.
Oke. Jadi Islam mengajak manusia agar mempergunakan akal sehatnya dan mengajak manusia supaya senantiasa berpikir atau tafakur. Lalu di dalam Quran surat Ar-Rum, ya, Ar-Rum ayat 8, Allah berfirman, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Kita disuruh memikirkan tentang kejadian diri kita sendiri, yaitu adanya tentu ada di pelajaran biologi ya. Lalu Allah mengatakan bahwa langit dan bumi ini diciptakan dengan tujuan yang benar, nggak main-main, dan waktu yang ditentukan. Kita disuruh mikir juga. Dan kebanyakan kita itu benar-benar ingkar atau kafir akan pertemuan dengan Allah Tuhan kita. Lalu di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42 tertulis Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia, yaitu Allah, tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Lagi-lagi Islam mengajak manusia untuk berfikir. Ini mengenai apa? Mengenai ilmu jiwa. Ya. Itu tadi ayat-ayat Quran mengenai ajakan supaya manusia menggunakan akal sehatnya dan agar supaya manusia itu senantiasa mau berpikir, ya, gerakan berpikir. Bagaimana dengan hadis Nabi? Sudah saya temukan beberapa hadis, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada akal. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Penjelasannya gimana, Cak? Tentu kalian tanyakan kepada ahlinya. Sebagai orang awam tentu harus kita tanyakan kepada ahlinya. Dan kita buka kitab-kitab tafsir mengenai hadis. Lalu saya menemukan satu hadis lagi, sebenarnya banyak tapi saya ambil dua saja ya. Tadi mengenai hadis mengenai akal, sekarang hadis mengenai berpikir ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpikir dalam kurung tafakur sesaat ya, berpikir sesaat atau tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Hadis ini saya temukan di dalam kitab Sir Al-Asror karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sudah pernah saya rekomendasikan bukunya. Coba kalian cari lagi videonya, kalian tonton lagi videonya. Jadi hadis ini ada di dalam kitab Sir Al-Asror karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Penjelasannya gimana ya? Kalian baca sendiri kitab Sir Al-Asror. Sudah pernah saya rekomendasikan, sudah pernah saya bikinkan videonya. Kalian tonton lagi, kalian beli buku itu. Saya masih beberapa hari yang lalu ke toko buku Tokamas, masih ada dijual dan berderet kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu kutipan ketiga di dalam buku ini ya,
itu menuliskan sebuah hadis, ya. Jadi kutipan ketiga ini adalah hadis yang ada di dalam buku ini. Apa itu, Cak? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Musa, ya, Nabi Musa meminta kepada Tuhannya Azza wa Jalla agar memberitahukan kepadanya keadaan awal dunia sejak dia diciptakan. Maka Allah Ta'ala lalu mewahyukan kepada Musa, engkau telah menanyakan kepadaku tentang hal-hal yang tersembunyi dari ilmuku. Musa berkata, wahai Tuhanku, aku ingin mengetahui hal itu. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, aku menjadikan dunia 10 kali 100.000 tahun yang lalu. Ya. Jadi Nabi Musa, ya, di dalam hadis itu dikatakan bahwa Nabi Musa ingin mengetahui tentang keadaan awal dunia, penciptaan bumi atau gimana saya nggak tahu, tapi di sini dikatakan ingin menanyakan tentang keadaan awal dunia sejak Nabi Musa diciptakan. Kalian hitung mulai dari sekarang berapa tahun yang lalu Nabi Musa diciptakan. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, engkau telah menanyakan kepadaku tentang hal-hal yang tersembunyi dari ilmuku. Lalu Musa berkata, wahai Tuhanku, aku ingin mengetahui hal itu. Lalu Allah berkata, wahai Musa, aku menjadikan dunia, ya, aku menjadikan bumi ini 10 kali 100.000 tahun yang lalu. Maksudnya yang lalu sebelum Nabi Musa. Berarti berapa? 100.000 tahun dikali 10. 100.000 tahun dikali 10 berarti 1 miliar tahun. Jadi menurut hadis Nabi, bumi itu dijadikan 1 miliar tahun sebelum Musa diciptakan. Penjelasannya gimana, Cak? Tentu ada di dalam buku ini penjelasannya. Ya. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa bumi ini diciptakan 1 miliar tahun sebelum Musa dilahirkan atau sejak Musa diciptakan. Nah, masalahnya diciptakan pada saat apa? Apa pada saat ruh atau pada saat diciptakan ini maksudnya Musa dilahirkan? Kita nggak tahu. Tentu penjelasannya ada di dalam buku ini, ya. Ingat, bumi diciptakan atau dijadikan pada waktu 1 miliar tahun yang lalu sejak Musa diciptakan. Untuk lebih jelasnya kalian baca sendiri di dalam buku ini, Bos. Saya lanjut ke kutipan keempat, ya. Kutipan keempat ini tertulis, diriwayatkan dari Imam Abu Ubaidillah alaihissalam bahwa beliau mengatakan, sesungguhnya di balik matahari itu terdapat 40 matahari yang di dalamnya terdapat makhluk yang banyak. Dan sesungguhnya di balik bulan itu terdapat 40 bulan yang di dalamnya terdapat makhluk yang banyak. Yang tidak mengetahui apakah Allah menciptakan Adam atau tidak. Adam di sini maksudnya Adam Nabi Adam, ataukah Adam di sini dimaksudkan adalah manusia seperti Adam. 40 matahari, ya, di balik matahari terdapat 40 matahari yang lain, atau bagaimana, apakah ini berbicara tentang galaksi atau gugusan yang mirip tata surya yang lain di dalam satu galaksi, atau ini menceritakan tentang galaksi yang lain, atau gimana, kalian baca sendiri, Bos, di dalam buku ini penjelasannya. Oke? Secara awam kita menangkap bahwa ada kehidupan lain di luar sana selain bumi. Dikatakan di sini terdapat makhluk yang banyak. Di balik bulan itu, di balik bulan kita, itu terdapat bulan yang lain, ya,
yang di dalamnya terdapat makhluk yang banyak. Jika kita melihat tata surya kita, berarti ada matahari, ada bulan yang mirip dengan bumi kita, di mana planet ini adalah letaknya itu di zona aman yang memungkinkan ada kehidupan, dan ada satelitnya yaitu bulan seperti bulan kita. Di sini dikatakan 40 bulan. Kalau 40 bulan berarti ada 40 planet di zona yang cocok, layak huni. Apakah demikian? Tentu jawabannya ada di dalam buku ini, bos. Ya, ada di dalam buku ini. Penjelasannya ada di dalam buku ini. Itu tadi hanya komentar saya. Kalian harus nggak percaya dengan komentar saya. Lalu di akhir tadi Imam Abu Ubaidillah itu mengatakan, kita tidak mengetahui apakah Allah menciptakan Adam atau tidak. Adam ini manusia ataukah khalifah? Jadi dikatakan tadi ada matahari, ada bulan, ada makhluk ya yang banyak. Lah makhluk ini apakah Allah itu menciptakan Adam? Maksudnya apakah Allah itu menciptakan khalifah seperti Adam, ataukah Allah itu entah menciptakan nabi atau tidak di planet yang ada kehidupan itu tadi? Ini buku yang sangat menarik sekali, bos. Ini buku yang sangat menarik sekali. Padahal ini berbicara tentang ayat kursi. Tetapi di dalam tafsiran ayat kursi ini dikatakan bahwa ada makhluk hidup selain di bumi kita. Di mana letaknya? Wallahu a'lam, kalian baca sendiri di dalam buku ini. Kutipan terakhir yang kelima ya, diriwayatkan dari Amirul Mukminin alaihissalam, yaitu Ali bin Abi Thalib maksudnya ya. Tapi di sini tidak sebutkan Ali bin Abi Thalib. Biasanya kalau Amirul Mukminin alaihissalam itu maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, bintang-bintang yang ada di langit itu adalah kota-kota seperti kota-kota yang ada di bumi. Jadi di dalam buku ini ada perkataan Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali berkata, bintang-bintang yang ada di langit itu, maksudnya di alam semesta ini, adalah kota-kota seperti kota-kota yang ada di bumi. Maksudnya gimana? Penjelasannya gimana? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini, bos ya. Jadi kalian harus mendapatkan buku ini, kalian harus beli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau tidak ada, coba kalian hubungi penerbitnya. Kalau nggak ada juga, coba kalian cari di online shop. Saya beli buku ini di salah seorang teman di Facebook ya. Saya beli di Facebook gitu. Dan tentunya masih banyak lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam buku ini selain yang saya kutipkan tadi, selain 5 kutipan tadi. Masih ada ilmu tauhid tadi dikatakan ayat kursi itu berkata mengenai apa tadi? Sebentar. Nah, di dalam ayat kursi itu akan ditegaskan tentang tauhid, zat Allah, ilmu Allah, syafaat, dan kemahakuasaannya. Tapi yang saya kutip adalah tentang penggunaan akal dan pikiran, ya, tentunya akal sehat, dan juga tentang makhluk hidup selain di planet kita tercinta ini, yaitu bumi. Ya, jadi kalian harus dapatkan buku ini ya. Jangan lupa kalian dapatkan buku ini, beli buku ini, lalu kalian baca dari halaman awal hingga halaman akhir ya. Terima kasih kepada penulis, penerjemah, penerbit, dan beserta krunya, dan juga kepada percetakan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah berhasil menerbitkan buku ini, karena buku ini tuh sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada komentar-komentar saya yang salah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.